Tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dibuat oleh Krisima dan Evelyn, CGP Angkatan 11, dengan fasilitator Ibu Dewi Lestari, SPD MPD, pengajar praktik Ibu Sri Purwanti, SPD. Ruang kolaborasi dengan Coach Krisima Witrihandayani, Coci Evelyn Ekowati, kegiatan sesi coaching dengan permasalahan pembelajaran dari Ibu Evelyn tentang kurang aktifnya siswa dalam sesi pembelajaran diskusi kelompok di kelas, sehingga semua siswa menjadi pasif dan tidak bersemangat. Oke. Selamat pagi Bu Evelyn. Selamat pagi Bu Witri. Wah, hari ini cerah ceria ya, atau kok kayak agak sedikit gimana gitu? Apa rencana pertemuan kita hari ini Bu? Saya ingin membahas Bu itu cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Terutama pada materi saya itu ada yang kesulitan anak-anak saya itu. Baik. Jadi tujuannya Bu Evelyn itu menemui saya itu kira-kira apa yang diharapkan dari Bu Evelyn dari tadi yang dijelaskan Bu Evelyn tadi? Tujuan saya itu adalah itu loh Bu, agar banyak siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelas itu bisa lebih aktif, tidak hanya segelintir murid atau beberapa saja sih. Ingin saya ada peningkatan adanya siswa yang aktif dalam diskusi, Bu. Oh iya. Jadi menurut Bu Evelyn itu saat pembelajaran Bu Evelyn merasa banyak siswa itu yang tidak aktif ya dalam kegiatan diskusi saat presentasi ya Bu ya? Ya, diskusi saat diskusi, Ya Bu. saat diskusi ya. Saat diskusi kelompok itu loh, Bu. Ya. Jadi karena Bu Evelyn merasa banyak yang tidak aktif, terus kemudian kita ngobrol hari ini ya. Nah, kira-kira bagus Bu. Apa definisi tujuan akhir dari yang Ibu ingin capai dalam hal ini dari yang Ibu Evelyn ungkapkan tadi? Saya inginnya sih, Bu, untuk mencapai kondisi di mana paling tidak 70% siswa di kelas saya berpartisipasi aktif dalam diskusi, terutama pada topik-topik yang saya ajarkan saat itu, Bu. Ya. Keinginan Bu Evelyn dari yang tadi siswanya tidak aktif menjadi aktif minimal 75%-nya ya. Oke. Nah, Ya. bagaimana Ibu itu mengukur keberhasilannya dari pertemuan ini nanti? Saya ingin ketika keluar dari sesi ini dengan rencana yang ada, yang lebih konkret, yang bisa saya terapkan segera, Bu. Dan harapannya beberapa minggu ke depan saya melihat adanya peningkatan keterlibatan siswa di kelas saya, Bu. Ya. Bu Evelyn tadi menyatakan bahwa siswanya banyak yang tidak aktif, kemudian memiliki target 75 siswanya itu bisa aktif, kemudian pada pertemuan-pertemuan berikutnya keterlibatannya juga semakin banyak gitu ya. Nah, sekarang mari kita untuk mencoba memetakan situasi saat ini. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan keterlibatan siswa-siswa tersebut tadi yang Bu Evelyn bilang masih kurang aktif itu tadi? Apa ya, Bu? Seperti Saya pikir kesempatan besar ada perubahan saya mengajar mungkin ya, Bu ya. ya, Atau mungkin saya bisa lebih interaktif atau mungkin menggunakan alat bantu, Bu, seperti video mungkin ya, Bu ya. Atau apa diskusi kelompok kecil mungkin itu juga bisa mungkin ya, Bu ya. Itu saya yang peluang yang ingin saya ambil kesempatan itu. Ya. Saya bisa menangkap Bu. Jadi
tadi Bu Evelyn menyebutkan mau mencoba beberapa macam strategi tadi ya, salah satunya membuat kelompok kecil. Kalau saya mengamati dari yang Bu Evelyn jelaskan tadi, mungkin kalau dalam kelompok kecil pasti siswa lebih lebih terlibat lebih baik ya Bu ya, kalau menurut saya. Tapi kira-kira kalau dari apa yang Bu Evelyn sampaikan dari rencana tadi yang tadi itu, kira-kira Bu Evelyn menempatkan skala berapa kalau kita punya angka 1 sampai 10 untuk pencapaian tujuan tersebut? Di mana posisi sekarang saat ini sebelum Oh, nanti saat kita ini ya, Bu? Iya. ya. Saat ini mungkin saya masih di level 4, Bu, karena hanya beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak Hmm, berpartisipasi. masih berada di level 4 ya. Wah, itu masih kalau menurut pandangan saya masih ya Bu, agak di bawah ya Bu ya. Iya. Ya, masih perlu banyak peningkatan ya harusnya ya. Iya, makanya ini saya pengen curhat sama Bu Witri itu karena itu pengen ada solusi ini. Oke, oke, oke. Nah, sekarang menurut Bu Evelyn, apa kira-kira kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan itu? Kan tadi sudah punya tujuan, pengen meningkatkan dari yang apa 40% ya menuju ke 75% itu tadi. Kira-kira kekuatan yang dimiliki awal dari Bu Evelyn itu seperti apa? Hmm. Oh iya, saya punya hubungan yang baik dengan siswa itu mungkin menjadi kekuatan saya ya Bu ya. Dan Hmm, mereka kelihatannya merasa nyaman di kelas ketika saya hmm, ajar. Saya hmm, rasa itu bisa menjadi motivasi atau mendorong mereka agar lebih efektif ketika saya hmm. ajar gitu. Mungkin itu Bu yang menjadi kekuatan saya, hubungan dengan siswa tadi. Iya, iya. Bagus itu Bu, bagus. Anu masih apa? Bu Evelyn merasa ada hubungan keterikatan yang baik dengan siswa itu, kalau saya bisa menangkap itu juga merupakan kekuatan utama itu Bu, karena pastinya siswa akan lebih bersemangat karena ada hubungan keterikatan yang baik tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira dengan adanya kekuatan yang Bu Evelyn miliki tadi dari hal-hal yang sebelumnya diungkapkan tadi, misalnya tadi tidak ada peran aktif, nah, peluang apa yang bisa Bu Evelyn ambil dari situasi ini tuh kira-kira? Peluangnya mungkin yang bisa saya ambil itu Bu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik mungkin ya. Misalnya dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata sehingga anak itu imajinasinya itu bisa masuk dengan apa yang saya ajarkan. Atau menggunakan alat bantu visual yang anak bisa secara nyata itu bisa seolah-olah melakukan atau mengikutinya Bu. Mungkin itu yang menjadi peluang saya Ya, ya, yang ya, bisa ya. saya ambil. Keren Bu, peluang-peluang itu keren kalau menurut saya dari yang Bu Evelyn sampaikan tadi itu luar biasa itu kalau ada semangat untuk melaksanakannya itu. Kemudian kira-kira peluang dan juga apa itu tadi kekuatan dan peluang yang Ibu miliki tadi ya. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang menurut Ibu dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut? Oh, mungkin itu ya Bu ya, siswa yang masih merasa malu ketika diskusi itu atau takut salah, itu kadang sebenarnya anak mungkin sudah bisa tapi ketakutan salahnya terlalu besar, nggak pede mungkin itu ya Bu, terutama pada Iya, iya, iya. topik-topik itu yang saya sampaikan itu menjadi hambatan menghalangi anak kurang aktif dalam diskusi itu mungkin itu Bu. Ya, 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 ya. Saya bisa menangkap Bu, mungkin eh, hambatan yang didapat itu tadi ya, anak itu takut salah gitu ya Bu ya. Nah, itu juga hambatan ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah paham dengan hambatan yang diketahui ya. Kira-kira solusinya Bu Evelyn itu
apa agar hambatan yang tadi Bu Evelyn sampaikan kalau ada anak yang malu, takut salah dan lain sebagainya tadi dapat teratasi itu kira-kira gimana yang mau apa apa solusinya gitu dari Bu Evelyn? Solusi ya Bu ya. Iya. Atau ini ya Bu ya, saya bisa mulai dengan mendorong diskusi dalam kelompok kecil itu mungkin ya Bu, agar mereka itu merasa lebih nyaman mungkin dengan Ya. ketika berbicara dengan siswa yang jumlahnya atau temannya yang lebih kecil atau lebih sedikit, sehingga Oke. anak bisa lebih pede. Atau Iya. mungkin saya akan memberikan penghargaan bagi yang berpartisipasi aktif, itu mungkin bisa ya Bu ya, kira-kira solusi yang saya pikirkan itu Bu ini. Ya, 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 ya. Saya bisa mendengar Bu. Itu tadi Bu Evelyn mau membentuk kelompok diskusi kecil, kemudian mau memberikan penghargaan kepada siswa yang berpartisipasi aktif gitu ya. Kalau saya bisa membayangkan dari yang Bu Evelyn sampaikan itu, pastinya anak semangat banget ya Bu ya kalau dikasih hadiah gitu ya. Kalau wah saya tanya Bu langsung nanti dong pasti semangat sekali ya Bu ya. Iya, Kalau itu. untuk Bu Evelyn bagaimana? Pasti semangat ya? Iya, iya. Hmm. Lalu Maaf Bu. situasi yang sudah kita identifikasikan tadi kan tawanya siswanya tidak mau berperan serta aktif dalam diskusi, kemudian Bu Evelyn apa itu punya kekuatan masih ada hubungan baik dengan siswa tadi kan seperti itu, terus kemudian Bu Evelyn pengen mau buat kelompok kecil dan memberikan penghargaan pada siswa yang aktif. Nah, dengan situasi tadi, kira-kira rencana Bu Evelyn untuk mencapai tujuan ini itu seperti apa? Dari beberapa tadi kelihatannya saya pengen ya mencoba yang menerapkan diskusi kelompok kecil dan menggunakan video mungkin untuk pembelajaran sehingga siswa itu lebih mudah mungkin itu Bu yang mau saya coba. Ya, ya, ya. Oke. Kemudian apakah ada prioritas yang ingin Ibu Evelyn lakukan? Saya akan memulai dengan diskusi kelompok kecil dulu Bu, karena saya rasa itu bisa langsung membantu siswa yang merasa malu ketika berbicara di depan kelas, mungkin itu yang ingin saya ambil dulu Bu. Oke ya. Lalu strategi yang Bu Evelyn mau lakukan untuk memastikan bahwa diskusi kelompok kecil ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Saya akan memastikan Bu, kira-kira setiap kelompok itu memiliki tugas yang jelas, mungkin dan memberi mereka kesempatan untuk berbicara dalam Oke. suasana yang lebih kecil. Sebelum kembali ke diskusi kelas penuh itu saya beri kesempatan dulu itu yang pengen saya berikan Bu. Oke, 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 ya, Bu, ya. Kemudian kira-kira untuk mencapai yang Ibu Evelyn sampaikan tadi itu butuh jangka waktu yang berapa lama dan rencananya akan diterapkan kapan, Bu? Saya akan mulai mungkin pertemuan berikutnya ya Bu ya, dan mencoba selama 2 minggu untuk melihat perubahan saya. Mungkin saya akan mencoba itu dulu. Ya, 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 ya. Oke. Berarti mulai minggu depan mau menerapkan dari apa yang tadi sudah kita bicarakan tadi ya, yang Bu Evelyn ungkapkan. Lalu kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini kalau nanti sudah dilaksanakan, Bu Evelyn? Saya akan mengukur mungkin keberhasilan dengan melihat jumlah siswa yang lebih aktif bertanya ataupun
ketika diskusi dalam kelompok dan melihat apakah ada peningkatan partisipasi di diskusi kelas penuh, mungkin itu yang menjadi ukuran keberhasilan saya ke depannya, Bu. Oke. Saya bisa menangkap, Bu. Berarti nanti setelah panjenengan melakukan pembelajaran di pertemuan berikutnya, tentunya harus sudah ada peningkatan jumlah partisipasi aktif dari siswa-siswi panjenengan ya, Bu ya. Ya, Bu Evelyn. Iya, jika ada siswa yang jika ada siswa yang tetap tidak aktif itu, Bu, saya akan berbicara mungkin secara personal ya. Untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi kendala atau penghalang mereka. Mungkin saya akan mencari solusi atau metode kelompok kecil itu apakah kurang aktif, kurang efektif atau tidak, itu mungkin saya akan mencari antisipasi gangguan yang mungkin muncul seperti itu, Bu. Oke. Bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Jadi panjenengan punya rencana, kemudian punya bagaimana mengantisipasinya, sudah Bu Evelyn sampaikan semua ya. Jadi kira-kira komitmen Bu Evelyn terhadap rencana aksi tersebut bagaimana? Saya berkomitmen untuk menerapkan diskusi kelompok kecil dan menggunakan video di kelas mulai pertemuan berikutnya, kemudian serta memantau keterlibatan siswa selama 2 minggu. Oke. Kira-kira Ibu kan udah punya komitmen dengan cara membuat kelompok kecil dan menggunakan video. Kira-kira siapa yang dapat membantu dalam membuat komitmen Bu Evelyn? Saya mungkin bisa meminta teman sejawat ya, Bu ya, untuk membantu saya mengamati mungkin ketika proses di kelas dan memberi masukan jika ada hal yang mungkin perlu diperbaiki ketika saya melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan tadi. Mungkin itu ya, Bu ya? Ya, bisa Bu. Rekan sejawat itu kan kalau saya bisa menangkap kan dekat dengan Bu Evelyn kan. Otomatis kalau untuk diminta bantuan kan juga lebih cepat dan lebih bisa mengamati lebih cepat. Kalau menurut saya yang saya tangkap seperti itu, Bu. Kira-kira dengan cara seperti itu bagaimana tindak lanjutnya untuk sesi coaching ini, Bu? Kita bisa bertemu lagi ya, Bu ya, 2 minggu untuk mengevaluasi hasilnya dan melihat apakah ada peningkatan keterlibatan siswa itu, Bu. Siap sekali, Bu. Nanti mohon bantuannya ya, Bu Witri ya. Siap sekali, Bu. Nanti saya juga sangat senang sekali kalau misalnya dari pembicaraan kita hari ini tuh Bu Evelyn bisa plong dan bisa menjalankan apa yang tadi sudah dibicarakan dan mendapatkan peningkatan ya, Bu, dari 40% menjadi 75% itu kan sesuatu banget. Demikian tadi pelaksanaan coaching oleh Krisima Fitri Handayani bersama Ibu Evelyn. Semoga bermanfaat. Terima kasih.